Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di rumah perlindungan sosial di mana anak-anak dari Panti Asuhan Yatim Piatu Darussalam An-Nur dievakuasi sementara. Disinilah mereka akan kemudian mendapatkan hak-haknya, kemudian juga dicek kesehatannya, psikologis dan lain sebagainya untuk kemudian menyelidiki apakah mereka adalah korban dan sebagainya. Tapi bagaimanapun proses terus berlanjut. Penting bagi kami untuk melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana keadaan mereka, tentu dengan code of conduct, dengan panduan moral dan rambu moral yang kami pegang teguh dalam kode etik jurnalistik kami dalam bertugas, bahwa anak-anak dan korban potensial dan sebagainya, apapun itu istilahnya, kita akan lindungi identitasnya. Kita akan lihat. Sobat, saya Abraham Silaban. Hari ini saya duduk bersama dengan seorang yang menjadi pengurus dalam Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Ia juga sesungguhnya adalah anak yang diasuh di sana dalam panti asuhan yang sama. Kita akan biarkan dia bercerita. Ini bukan untuk mengeksploitasi korban, tapi ini kami lakukan adalah untuk terungkapnya kebenaran. Terungkapnya kebenaran dengan harapan bahwa Speak Up mampu menunjukkan benang merah kasus ini, siapa-siapa saja yang ada di luar sana yang juga hari ini belum bicara dan bisa jadi korban atau jangan-jangan sudah menjelma sebagai seorang pelaku. Saya berbicara dengan beliau dan saya memanggilnya dengan panggilan Bobby. Bobby nggak apa-apa ya, Mas Bobby ya? Oke, saya panggil Bobby aja ya, boleh? Oke, saya Abraham, Bobby. Thank you ya sudah berkenan bercerita saya ya. Jadi sebetulnya Bobby di Darussalam An-Nur itu sebagai anak asuh atau sebagai pengurus atau sebagai staf atau sebagai apa sih? Cerita ke kami boleh? Aku tuh dulu sebagai kayak anak-anak biasa. Karena udah menjelang dewasa, aku ditugaskan menjaga adik-adik. Menjelang dewasa, artinya sudah dewasa sekarang. Usia berapa sekarang? 20. Masuk ke panti di Kunciran itu usia berapa? Usia berapa? Lupa sih, pokoknya tahunnya tuh 2013. 2013 berarti prakteknya udah 11 tahun lah ya. Iya. Kalau kita lihat yang ada dibawa ke sini tuh ada 13-an. Iya. Anak-anak ya. Iya benar. Biasanya berapa sih total? Karena kan kita lihat ada 2 bangunan tuh. Ada yang baru tuh yang bertingkat, terus ada yang rumahnya tersangka Sudirman. Itu berapa banyak sih anak-anak yang di sana biasanya? Dulu itu ada banyak, sekitar 40-an lebih. Ada 40-an lebih. Ada. Nah, dari situ ya ada yang udah lulus, ya ada yang keluar juga sih. Mungkin gak betah di situ. Berarti 40-an itu per 6 bulan atau per setahun atau seperti apa tuh kira-kira? Per tahun sih. Per tahun ya? Per tahun. Selama Bobby ada di situ dari tahun 2011 ya? 2013 sampai 2024 itu total yang ada di panti itu berapa banyak anak? Kira-kira di total aja. Ya kira-kira. Kalau 40 per tahun ya mungkin ada 440 orang mungkin, ada 500 orang mungkin ya? Mungkin sih. 1000 mungkin ya? Nggak sampai sih kayaknya. Tapi 500-an nyampe lah. Ada. Ada ya. Biasanya dari usia berapa aja yang ada di situ, Mas Bobby? Kebanyakan SD sama TK. SD ya, sama TK. Iya. Yang paling tua itu? Yang paling tua ya SMA ya. Mulai dari SD sampai SMA ada. Ya ada. Nah baru setelah SMA lah, baru nanti akan dilepas. Iya dilepas. Ada yang kerja kemana, Iya, ada. kemana dan sebagainya gitu ya. Iya. Nah kok Bobby ada di sana lebih dari 11 tahun? Nah, itu aku kurang pasti ya karena pemimpinnya melarang aku untuk pulang gitu. Padahal aku udah sempat izin sama orang tua aku juga. Nah dari situ si ketuanya nggak ngizinin aku untuk pulang
untuk apa deh berkumpul sama keluarga. Yang si S ini? Iya, Oh, oke. Dia larang iya Bobby pulang? Iya. Kok dilarang pulang? Aku juga bingung dari situ. Sementara yang lain kan boleh ya, tapi aku kok nggak boleh itu. Sampai pada Ini dilarang pulangnya tahun berapa? tahun 17 2017 lah iya. kira-kira. Oke, berarti udah 4 tahunan ada di sana. Ada ya. Oke, dilarang pulang. Heeh. Alasan dilarang pulangnya waktu itu, Karena apa deh, nenek sama angkong sakit. oke, jadi harus ada yang ngurus. Iya, heeh. Nah, berarti Bobby sendiri adalah anak yang masuk di situ waktu usia berapa kira-kira, Bobby? Berapa ya? 7, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun? 9 ya. Heeh. Oke. Usia 9 tahun masuk di sana dengan status masih punya ayah dan ibu. Masih. Kok dititipin di sana, Bobby? Itu ayah sama ibu saya itu tergantung sama almarhum Kong, Siapa itu ya? kakek. Nah, jadi ya kakek saya pengen taruh di sana supaya belajar gitu. Supaya belajar. Nah, padahal ayah saya tuh emang nggak mau ditaruh sono supaya di sekolahin aja di rumah. Nah, tapi ya mau nggak mau apa deh nurutin kata kakek lah. Supaya belajar maksudnya apa? Mondok maksudnya? Iya gitu. Niatnya tadi mau mondok. Iya. Oke. Dari kakek. Iya. Kenalannya dari keluarga kakek. Iya. Oh. Ternyata waktu udah di sana kan nggak mondok kan? Iya nggak mondok. Cerita nggak sama keluarga waktu itu bahwa ternyata kayak gini nih nggak mondok nih. Ternyata aktivitasnya yang ngurus anak-anak, adik-adik, atau kemudian di situ kayak banyaknya orang-orang yatim piatu segala macam. Cerita nggak gitu sama ayah dan ibu? Iya sih sempat cerita, kata orang tua udah belajar aja di situ lah nggak apa-apa gitu. Belajar. Belajar apa maksudnya? Di situ juga apa deh kayak belajar ngaji juga sih. Ada ngajinya juga. Ada juga ngajinya. Yang ngajar ngaji siapa? Ada ustadz dari situ ada. Oke. Yang S ini juga ngajar ngaji nggak? Enggak, dia cuma kayak kasih perintah aja sih. Oh, perintahnya apa biasanya itu? Kayak suruh ngaji, terus suruh sholat gitu. Jadi dia suruh perintah dan itu harus dilakukan ya. Iya. Kalau nggak dilakukan ada konsekuensinya nggak biasanya? Ada kayak hukuman lah gitu lah, semacam hukuman. Biasanya apa hukumannya? Ya antara disabet atau enggak ya suruh jalan jongkok lah gitu. Disabet gitu ya? Disabet. Tapi masih dalam batas normal nggak atau kejam juga tuh kalau nyabet ya? Lumayan sih sampai kayak biru gitu. Disabetnya pakai apa biasanya? Antara pakai rotan atau enggak apa deh gagang sapu. Oke. Ada yang sampai masuk rumah sakit, ada yang sampai anak-anak yang balita atau anak-anak muda juga kena juga? Ada sih. Tapi kalau kayak yang balita mah enggak. Enggak ya? Heeh. Oke. Berarti waktu dirimu di sana itu yang paling muda usianya kamu? Iya, Kamu usia berapa tadi? Masuk sana? 9. 9. Ada nggak yang di bawahmu usianya waktu itu? Ada. Ada. Hmm. Yang usia berapa? 6, 5. 7. Ada yang 7 tahun juga. Oke. Bertahan juga lama di sana. Iya bertahan. Oke. Nah, kalau di sana tuh anak-anak panti itu biasanya aktivitasnya apa, Bobby? Selain bahwa tadi ada ngaji, kemudian juga ada guru-guru lesnya juga kan? Ada belajar les segala macam. Ada aktivitas lain nggak? Maksudnya yang maksud kami aktivitas kayak outdoor, misalnya di luar ruangan, ada aktivitas sosial atau kalau yang namanya panti kan biasanya kan ada donatur tuh. Iya. Nah, biasanya ada yang diajak temu donatur segala macam, itu gimana? Ya ada juga sih paling ya kayak acara gitu keluar. Terus kalau ada donatur yang ngajak jalan-jalan ikut juga gitu. Yang ada di situ tuh di teman-teman panti itu teman-teman yang ada di lingkungan sekitar itu atau datang dari luar daerah? Dari kebanyakan luar daerah. Ada yang dari Malang, ada yang dari Jawa Timur. Mereka yatim piatu Iya. dan ada juga yang punya orang tua seperti Iya, ada. Alasannya menitipkan. Alasannya ya belajar juga sih kayaknya. Seberapa kenal kamu dengan sosok S ini? Betul dia orang lama di situ ya? Tokoh Iya. masyarakat situ ya? Iya benar. Di mata Bobby, sosok S ini kayak gimana sih orangnya? Dia itu kayak berbagi lah. Dan memang dari tahun kamu ada di sana, tahun pertamamu di sana sampai tahun ini, dialah sebagai sosok Iya.
seorang pimpinan ketua yayasan. Ketua yayasan Nah, ini ya. iya. Udah dengar dong berarti sekarang sampai gini kasusnya dan kamu Iya. sampai di bawah sini udah tahu. Iya, udah tahu aku. Betul berarti itu ya. Betul, Yang semua dituduhkan kepadanya betul. betul. Kamu pernah lihat itu? Pernah. Pernah lihat. Aku juga sebagai korbannya juga sih. Heeh, Kami turut prihatin ya. Bobby, kamu mau lanjut? lanjut. Mau. Waktu usia berapa ya? Waktu masih kelas 5 SD. Apa yang mau Bobby cerita waktu kelas 5 SD itu? Ya paling kayak dilecehkan lah gitu. Cerita. Oke, di mana waktu itu tempatnya? Kalau masih S tuh sama dua pelaku, Ada 2 pelaku lain. Yandi sama si Sudirman ini. Oh, yang satu masih buron ini ya. Iya, Nah, Yusuf itu ikut melakukan. enggak, dia paling ya suka kayak apa deh, nyabet lah. Waktu itu mencoba untuk melawan dan berontak. Iya, Tapi disabet sama si Yusuf. iya. Disabet ya, itu juga kalau apa deh, kita tuh melakukan kesalahan disabet gitu. Oke. Setelah itu ada berulang lagi? Berulang pas kelas 6. Dia kalau saling tuh kayak saling kayak cium pipi, cium jidat, terus cium gitu.